kabar? Semoga sehat selalu. Salam kenal, saya Widya Saputra. Kali ini saya jadi host dalam podcast Itjen KLHK alias ngobrol bucin. Gemes banget, tapi bukan budak cinta ya, tolong ya. Ini adalah budaya cinta integritas. Nah, ngomong soal cinta, ada perempuan yang selalu menyebarkan cinta. Spesial sekali kali ini di podcast kali ini telah hadir bersama kita sosok perempuan luar biasa yang menakodai organisasi Inspektorat Jenderal KLHK. Halo, Ibu Lasmi Wijayanti atau Bu Yanti. Halo, selamat pagi Mbak Widya. Tuh kan, penuh cinta kan suaranya, auranya. Bu, aduh thank you banget sudah mau ngobrol-ngobrol di sini. Tapi kita ucapin selamat dulu ya, Itjeners, untuk diraihnya gelar Certified Government Chief Audit Executive. Semoga ilmu dan sertifikasi profesi yang sudah didapatkan ini bisa membawa kemajuan untuk organisasi. Bu, transfer knowledge dong Bu, biar saya agak cerdas gitu. Ini apa sih sebetulnya si CGCAE ini Bu? Jadi itu adalah program sertifikasi untuk pimpinan tertinggi audit internal pemerintah. Ya, jadi itu diselenggarakan oleh BPKP. Pesertanya adalah para irjen, inspektur utama seluruh kementerian, juga para inspektur di daerah, provinsi. Itu intinya kalau kita kan nyebutnya aparat pengendali ya, namanya pengawas pemerintahan, itu harus memiliki standar tertentu, dan sekarang udah sertifikasi ini profesional jadinya. Jadi kalau kita tugasnya adalah mencegah kerugian negara, mencegah korupsi, maka harus disamakan sekarang pengetahuannya melalui program sertifikasi ini. Jadi saya juga sekaligus mau menyampaikan nih, pemerintah kita ini para inspektur jenderalnya udah pada disertifikasi nih. Jadi udah nggak main-main lagi nih, karena kita tujuan memberantas korupsi dan mencegah kerugian negara itu benar-benar penting banget. Homemade ya di situ. Betul. Nah, pada saat kita sebelum dicapainya sertifikasi profesi ini ada seperti pelatihan kah atau ada tes kah, boleh diceritakan Bu? Jadi kita melalui proses pendidikan dulu ya. Kebetulan karena ini ditujukan pada pejabat yang memang sudah sehari-harinya begitu, maka pendidikannya banyak sifatnya exercise sama transfer knowledge, karena ilmunya kan banyak tuh, ilmu audit itu berkembang terus tuh. Standar internasional diperkenalkan, lalu kita exercise, dan yang paling penting karena kita bareng-bareng jadi transfer informasi, sehingga kemudian nanti ujungnya ujian. Ya samalah, sertifikasi kan selalu harus ujian. Ada ujian, betul. Ya, istilah kasarnya kalau teknologi saja sudah bergulir begitu ya, maka teknologi kitanya juga harus diupdate. Betul banget. Smartphone and smart people gitu. Betul banget. Nah, birokrasi kita harus profesional, itu yang mau diutamakan. Jadi sekarang ya kalau mau jadi pimpinan pengawas ya harus ilmu pengawasannya canggih dong, itu kurang lebihnya. Berarti ini sebetulnya sekaligus juga pengejawantahan dari amanat Presiden Joko Widodo pada saat itu, reformasi birokrasi. Tepat sekali. Diupdate ya langsung, udah ada sertifikasinya. Nah, setelah itu Bu, apa yang sudah menjadi program nih sama Ibu roadmap ke depan? Wah, ya kita udah punya sertifikasi nih. What would you do untuk ke depannya? Jadi beberapa pendekatan yang sekarang dilaksanakan ya untuk pengawasan pembangunan, kita nyebutnya pengawasan pembangunan, itu ada dua hal yang penting. Pertama, sekarang tujuannya mencegah masalah, maka mindsetnya itu harus risk management. Jadi memanage risiko sebelum kejadian, harus sudah punya visi, prediksi, proyeksi dan segala macam. Mitigasinya kayak apa? Mitigasinya diutamakan. Janganlah sampai sudah jadi kejadian terus barulah kita ribut-ribut penegakan hukum. Jadi cost-nya terlalu tinggi. Maka semua harus dicegah. Jadi pimpinan pengawas sekarang harus berbasis risiko. Dia paham risiko dari awal. Lalu kemudian otomatis kalau kita bermain ilmu risk assessment, maka kita harus aware sekali sama yang namanya teknologi informasi. Ya, digital teknologi. Nah, inilah yang menurut saya penting banget, yang bikin kita kemudian jadi makin maju gitu, karena ilmu audit itu sejalan dengan perkembangan teknologi dan pengetahuan. Yang nama istilah data analitik, big data, kemudian judulnya aja udah bikin inferior ya kan, big data. Iya, data bayangin data banyak banget, tapi dari yang begitu banyak harus pinter-pinter cari, oh ini dia yang key problemsnya, lalu diambil, diolah, bisa bikin prediksi, lalu kita bikin manajemen dari sekarang. Jadi semua persoalan itu sudah dicegah dari awal. Itu prinsipnya. Dan itu filosofi yang sekarang diterapkan ke semua proses pengawasan dan pengendalian pembangunan Indonesia.
Tujuannya sekali lagi mau mencegah kerugian negara sedini mungkin, menghapus korupsi, insya Allah bisa terlaksana. Amin ya Allah. Paling nggak generasi kita harus yakin kita masih terus konsisten untuk bisa mencegah korupsi. Dan yang paling penting supaya kita itu government administration itu modern. Ya jangan mau kalah bersaing lah sama tetangga dekat kita. Birokrasinya udah modern banget, pakai ilmu, pakai teknologi, kita juga mampu banget begitu ke situ. Tinggal sekarang harus diarahkan secara terstruktur dan terdistribusi dengan baik, bukan cuma salah satu kementerian aja yang maju gitu ya, yang lain mungkin masih kurang. Nah, sekarang distandarin. Di semuanya disetarakan begitu. Disetarakan, betul banget. Bu, tapi gini, yang namanya teknologi kita sepakat ya, keniscayaan tadi sudah tidak bisa dibendung. Ada tidak sih tapi pihak-pihak yang resisten? Atau kalau kata anak sekarang mager, aduh males ya udah deh yang namanya audit tuh kayak gitu-gitu aja, hanya bentuk teknologinya saja mungkin yang baru. Terus tapi males, tapi resisten, banyak ngeles ya kan? Gimana nih Bu, ngadepin orang-orang yang mental kayaknya masih mager gitu. Jadi begini, waktu pertama gabung nih ya di pengawasan, saya bilang, waduh kamu itu energi konsumsi energinya luar biasa. Harus ke lapangan, manually taking data. Gitu ya, dikumpulin, diituin satu-satu. Jadi namanya ngaudit itu bisa lama banget ya. Nah terus kemudian saya bertanya, yuk kita loncat yuk ke digital sekarang digital. Nah yang pertama terjadi persepsinya itu adalah oke, saya nggak bisa komputer, ya. Jadi kemudian saya sadar ini resistensi itu sekian persen dipengaruhi oleh persepsi, ya. Jadi belum udah bayangin, namanya kan katanya ada pepatah orang tuh nggak berani berubah. Nah, kalau saya jadi kemudian harus effortnya luar biasa dan saya merasa saya udah tua nih, udah bego dan segala macam ya, saya udah nggak bisa lagi ngikutin zaman. Oh, saya pikir bahaya juga nih. Karena sebetulnya tanpa disadari, hampir semua orang sekarang tuh udah loncat ya. Udahlah zaman saya mana ada HP gitu kan. Mana bisa kita biasa online shopping. Jangan nyindir Bu. Oleh sebab itu kemudian, dibalik nih. Cara nyampeinnya mungkin nggak benar. Bukan soal, Itjen mau loncat jadi digitalisasi. Sehingga kemudian justru staff-staff tuh pada ketakutan. Enggak. Jadi saya cuma mengatakan, ini persis seperti yang kamu lakukan, tapi dimudahkan. Saya pun juga bilang, kalau tim IT mau transformasi digital, rules pertama, ketika kamu nerapin malah bikin orang tambah pusing, mendingan gak usah dipakai. Tujuannya teknologi itu digunakan untuk memudahkan. Ketika sudah lebih mudah, otomatis mindset itu kebuka, pertama. Yang kedua, energinya jadi lebih efisien. Maka saya bisa ngajak teman-teman untuk melakukan yang lebih dari yang selama ini dilakukan. Itu prinsipnya. Nah sekarang ketika awal-awal masih rada fobia gitu ya, saya nggak kebayang nanti jadinya kayak apa. Malah pelan-pelan deh yang simbolis-simbolis dulu. Sekarang pakai aplikasi. Waktu kemarin kita COVID pandemi, akhirnya dicobalah pakai absen online kan. Bisa gitu ya. Kemudian, sekarang next kita coba bangun semacam command center. Kita sebutnya command center, operation center sih sebenarnya. Orang bayangin buat apa ya, terus canggih gitu loh. Saya bilang, saya bukan cuman bikin layar buat Zoom jadi gede. Saya bilang ya, itu salah banget gitu. Saya cuman pengen, pertama orang paham, kalau kita itu bekerja jarak jauh, ya. Kemudian meetingnya juga online, nggak bisa meeting lagi ketemu-temu, ya itu yang diterjemahkan ke sistem itu. Artinya kalau dulu kita ngumpul rame-rame, itu orang presence gitu ya. Sekarang yang ngumpul rame-rame itu gadgetnya. Jadi punya ruang meetingnya itu virtual, lalu yang present itu adalah gadgetnya. Jadi bisa satu command center itu bisa kita desain 21 input. Jadi temen yang lagi di lapangan, dia bisa sharing, Bu, saya mau sharing nih file saya nih gitu. Nggak perlu lagi sibuk lah dengan Zoom, tapi dia bisa muncul lah di sini. Jadi command center itu awalnya saya bangun untuk menjadi virtual collaboration hub. Nah, baru kemudian udah pelan-pelan dari situ. Kalau udah bisa begitu kan kemudian this is nggak sengeri yang dibayangin gitu ya. Nggak ada juga sebetulnya pengorbanan yang berlebihan.
Baru kemudian mungkin kita kenalin satu-satu. Oh sekarang udah ada aplikasi ini, coba yuk gitu ya. Sharing langsung pakai WA. Ya ada sekarang bahan kamu pakai koordinat kirim. Terus kita di sini bisa langsung kerjain pakai GIS-nya gitu ya. Yang jauh lama-lama pasti ini. Ketika udah dipraktekin ternyata kan berasa juga, ternyata nggak terlalu repot. Ini sebagai inisiator command center Bu, berapa lama pada saat itu prosesnya sampai akhirnya sekarang? Ya keren banget ya. Ini sudah kayak kalau saya ke NTMC gitu ada tuh kan command centernya. Iya benar. Gitu loh. Udah kalah nggak kalah gitu Iya, kan. Sekarang ternyata ada juga pengoptimalannya sejauh ini seperti apa, dan waktu itu pertama kali bikin si command center ini berapa lama? Oke, jadi begini, selalu orang berpikir bahwa yang penting itu bikin dan jadi. Padahal yang penting itu adalah merancang maunya kita kayak apa. Proses untuk kita memutuskan kita butuh teknologi kayak gini itu 2 tahun. Jadi mikirnya itu. Kalau bangunnya sebentar, cuma berapa bulan, ya. Nah, itu yang menurut saya penting kalau kita mau transform digital. Kita harus benar-benar paham maunya kita apa, ya, dan mau dibawanya kemana. Nah, jadi 2 tahun pertama itu kita exercise. Waktu itu kan kemudian pertama-tama itu BPKP, kita punya Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia ya, namanya AAIP. Waktu itu bikin seminar seluruh inspektorat, seluruh APIP kita nyebutnya itu diundang. Nah, ketuanya waktu itu adalah Ibu Sumiati, dulu Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan. Bisa bicara di sini. Kita itu sudah mau masuk revolusi industri 4.0 ya, yang disebut Internet of Things. Semua itu serba berbasis online. Mikir saya iki opo gitu ya. Terus kenapa para pengawas intern itu begitu care-nya dia sama urusan ini? Belajar saya. Ternyata karena satu, kebutuhan untuk melakukan audit itu menjadi sangat urgent, levelnya dinaikin. Yang namanya audit itu pekerjaan kan sehari-hari. Kita perusahaan pun juga diaudit gitu ya. Tetapi hasil dari audit itu menjadi sesuatu yang meaningful, memperbaiki sistem, ternyata juga belum banyak yang bisa sampai level betul-betul ngerubah keadaan. Nah, oleh sebab itu kemudian yuk belajar yuk, saya bilang. Apa sih maksudnya? Awalnya saya cuma berpikir semua proses-proses audit pengawasan itu diotomatisasikan. Yang tadi saya bilang, udah dari manual jadi otomat. Jadi diperpendeklah waktunya. Tapi setelah udah jalan, udahlah kita nyiapin gitu. Maka kita konsentrasilah. Oke, bikin aplikasi-aplikasi. Kita punya aplikasi Simawas namanya. Simawas. Ya, sistem pengawasan. Itu proses prinsipnya adalah yang manual diotomatisasikan. Jadi database itu nggak hilang kemana-mana. Semua informasi nggak cuma kertas yang numpuk-numpuk. Kalau lihat hasil audit, wah bantal ya. Apalagi akhir tahun biasanya ya benar gitu ya. Nah itu kemudian diotomatkan supaya nggak hilang. Nyarinya juga gampang. Jadi oke, otomatisasi supaya mempermudah tracking informasi. Tapi udah sekali jalan lah. Tapi kemudian seminar lagi gitu ya. Nah, kebetulan memang harus diakui ilmu pengawasan audit di swasta itu kan maju sekali. Karena mereka juga menghadapi persoalan corporate corruption ya, globally ya, punya problem juga dia di situ. Lalu kemudian mulailah dealing, ternyata kita juga harus jadi garda terdepan untuk merekognisi fraud. Ya. Kemudian fraud itu ternyata rantainya panjang. Dia bisa jadi penggelapan pajak lah, manipulasi uang. Udah kayak COVID-19 panjang ya nih. Saya pikir keren juga ya. Nah, disitulah kemudian mengatakan nggak bisa kita cuman hanya otomatisasi. Diperkenalkanlah pendekatan namanya data analitik, ya. Bahwa dari semua data itu bukan data mubazir, itu adalah harta karun. Hanya perlu kecerdasan tertentu untuk membaca pattern bahwa sebenarnya ada kecurangan di sini. Yang mungkin kalau kita perorangan nggak secepat itu. Ya, karena kadang-kadang kan data nih auditor banyak nih, laporannya masing-masing dikumpulin, nggak ada yang sadar bahwa sebenarnya ini ada pattern besar begitu. Nice. Disitulah kemudian kita loncatnya harus sampai level ini nih, data analitik. Oke, bangun lagi aplikasi, belajar lagi kiri, belajar lagi kanan dan sebagainya. Itu akun berikutnya.
Sampai kemudian pada satu titik tertentu asosiasi ini kemudian mengatakan juga dikejar BPK, BPKP, Kementerian Keuangan, kemudian mendorong sudah saatnya sekarang kalau kita sudah bisa punya kemampuan mendeteksi persoalan, maka kita sudah harus saatnya mempunyai kemampuan meminimalkan risiko. Tadi di awal. Betul. Ya. Maka bergerak lagi, nggak cuma sekedar data analitik, tetapi sudah harus bisa menerapkan artificial intelligence. AI. Jadi artificial intelligence dalam arti bukan robot dan segala macam, tapi limited intelligence. Mesin atau model yang bisa membuat perkiraan, kalau karakternya kayak begini, bakal kejadian kayak gini. Nah, itu memprediksi gitu. Betul. Jangan salah, auditor kami jago-jago soal itu. Tapi karena dia subjektif dan individu, jadi tidak tersistem. Sekarang itu knowledge-nya harus ditransfer ke sebuah model. Nah, model itu yang kemudian jadi artificial intelligence. Sehingga ngebantu kita. Tiap tahun kan kami bikin perencanaan pengawasan. Ya. Kalau itu bisa kebantu, namanya mendeteksi perkiraan risiko yang terjadi buat KLHK ke depan akan jauh lebih baik. Bayangin, kita semua itu belajar banget sewaktu ada COVID, pandemi 2 tahun. Wah, setengah mati itu. Program yang harusnya sudah direncanakan jadi berubah. Setahun kita bisa revisi anggaran beberapa kali, ujung-ujung pemotongan. Itu menimbulkan resiko-resiko yang sebelumnya nggak kebayang. Nah, oleh sebab itulah kemudian, kalau begitu kita terapkan itu, bikin bertahap. Pertama adalah proses otomatisasi dan proses kemampuan data analitik distrukturkan dulu. Simbolisnya command center. Bangunnya 6 bulan, tapi udah mikirnya 2-3 tahun sebelumnya. Iya. Sehingga kemudian akhirnya kita juga udah tahu tahun depan mesti bangun apa lagi. Sekarang masih baru command centernya aja ya. Belum maksimal, tapi saya beranggapan ini momen tepat sekali juga untuk sharing ke seluruh organisasi. Pendekatannya udah kayak begini. Nanti seluruh proses-proses bisnisnya pemerintah sudah harus transform digital seperti itu. Jadi Janus, kalau kita dari tadi mendengarkan ya, ada kata belajar sebetulnya di sini. We become a long life learner, tidak terbatasi tadi aduh saya udah tua, aduh saya kayaknya udah malas dan lain sebagainya. Betul. Sebetulnya tidak ada yang salah kan, katanya gini, tinggalkan zona nyaman. Nggak apa-apa ada di zona nyaman, tapi di upgrade begitu ya. Betul. Pengetahuannya, tadi teknologinya. Virus aja nge-upgrade Bu sekarang ya kan, masa kalah sama virus gitu kan. Teknologi sudah ada juga kekhawatiran tepatnya. Wah, kalau udah ada AI nanti profesinya tergantikan. Jangan sedih karena AI itu nggak punya integritas. Kan kita bucin nih, ya kan, pecinta integritas. Betul. Nah, apa nih yang akan Ibu tekankan selain tadi sudah nih udah canggih, pengoptimalan, keniscayaan teknologi, pemutakhiran, integritasnya gimana nih Bu? Jadi begini, yang namanya keputusan itu nggak bisa digantiin sama mesin, ya. Mesin atau artificial intelligence didesain untuk mempercepat proses input untuk dipikirin, gitu ya. Itu sebenarnya. Nah, kenapa integritas gini jadi penting? Ketika urusan manualnya sudah di take over oleh sistem, maka dia punya ruang cukup besar. Dulu kita mungkin punya standar ya, sehingga pada saat bikin keputusan kadang-kadang orang cuma diberikan opsi yang terbatas karena udah ngikutin standar. Ya namanya dari ngumpulin data, nganalisis itu udah di fix gitu, bentuk laporan itu formatnya udah fix ya. Nah, sekarang kita mau tinggalin itu karena proses untuk analisisnya akan pelan-pelan dibuat lebih baik. Maka sekarang pengambil keputusannya dimerdekakan dia. Dibukalah dia, pikir out of the box. Nah Mbak, itu ada yang namanya risiko integritas. Nah, kalau orang nggak punya value, mikirnya jadi kemana-mana juga gitu. Nah, disinilah kemudian hard dengan softnya harus ketemu. Maka kalau kita berada pada situasi bisa memberikan input jauh lebih kaya daripada sebelumnya, tetap harus kuat value-nya. Maka level standar kriteria itu nggak sekedar cuma laporannya harus bentuknya A, enggak. Sekarang kriteria yang harus kamu pertimbangkan adalah pertimbangan-pertimbangan yang berkaitan dengan value. Kamu harus tidak diskriminasi, gitu ya. Kamu harus mainstreaming gender. Kamu harus mempertimbangkan climate change, gitu ya. Itu kontribusi, itu levelnya sudah pada level itu. Dan itu bukan lagi menjadi ranahnya pemimpin saja.
Karena proses digital informasi, digitalisasi birokrasi menyebabkan level itu harus turun bahkan sampai tingkat pelaksana. Kan banyak hal sebenarnya udah di take over nih sama sistem. Maka sekarang birokrasi kita harusnya jadi makin cerdas, makin bisa bikin decision gitu ya, karena dia bisa langsung cepat di situ. Nah, ini harus diisi dengan integritas. Itu prinsipnya. Jadi irreplaceable itu yang namanya integritas. Saya jadi pengen pindah ke KLHK deh kerjanya. Kayaknya enak ya. Jadi udah ada integritasnya di sini, udah ada teknologi, terutama mungkin bagi perempuan. Kita tidak bisa melepaskan KLHK dengan perempuan. Menterinya saja perempuan, begitu kan. Nah, ini kan Ibu Itjen juga perempuan. So, we feel secure nih Bu, kalau misalnya saya sebagai perempuan, kayaknya lucu nih kerja di KLHK, sudah bisa menjamin selain tadi ya ada apa namanya transfer knowledge yang kayaknya bisa diupdate terus, integritas juga menjadi value yang selalu diglorifikasi. Betul. Keamanan, secure di sini gimana nih Bu? Soal tadi Ibu juga menyentil tentang kesetaraan gender, peka dengan hal-hal seperti itu. Oke. Begini, saya pun juga punya proses ya, proses learning proses ketika memutuskan bahwa yang namanya sebuah organisasi harus memainstreamkan kesetaraan gender. Saya ngakuin deh, itu tuh banyak yang masih sifatnya pemahamannya sekedar slogan, cuman perempuan sama laki kesempatannya harus sama. Andai kata sesimpel itu ya. Implementasinya nggak kayak gitu ya Bu ya? Nah, begini. Saya nih berangkat pengalaman sebagai perempuan sendiri ya. Ketika kemudian kita dihadapkan pada situasi berkarya, ternyata kendala-kendala yang dihadapi tidak selalu sama dengan bapak-bapak. Nah, jadi kita punya kendala yang spesifik. Mohon maaf nih bapak-bapak ya. Iya. Jadi waktu saya gabung ke sini, memang kebetulan workforce-nya di Itjen ini mayoritas laki-laki ya, gitu ya. Nah, terus tipe-tipe cara pekerjaannya ternyata itu benar-benar menjadi hambatan buat staf yang perempuan untuk maju. Kenapa? Karena di lapangannya lama. Kadang bisa sampai sebulan gitu. Dan itu repetitif setiap ini. Jadi ini kan tim dioper, jadi beberapa orang bisa sampai dalam setahun dia beberapa bulan dia ada di lapangan walaupun bergantian ya pulang pergi. Nah, itu ternyata jadi beban untuk staf-staf yang perempuan. Terus saya berpikir, loh, ini berarti namanya working condition-nya nggak nolong sebenarnya. Karena ya ada juga sih kemudian yang mengatakan, ya kalau kita komit kenapa sih mesti itu jadi banyak? Loh ya nggak bisa juga, semua orang kan punya alasannya masing-masing. Tapi itu yang menyebabkan saya berkata, oh kalau begitu ini bukan sesimpel saya ngasih kesempatannya harus sama. Tapi saya harus bisa bikin environment yang juga friendly pada teman-teman yang punya kendala yang dia juga di luar kemampuan dia. Ya kalau misalnya kemudian suaminya marah, terus anaknya sakit, kan saya juga nggak bisa juga ngatur gitu ya. Nah, itu kemudian saya mikir, kalau gitu working environment yang mainstreaming gender is not all about nyediain ruang laktasi dan sebagainya, nggak cukup seperti itu. Lagi-lagi blessing in disguise-nya adalah pandemi, working from home, ya. Working from home bisa dibilang urusan gender ternyata selesai di situ. Karena orang bekerja dari rumah, produktivitasnya sama. Yang biasanya dia paling ogah pergi ke lapangan, selalu jangan saya deh, atau belum harusnya pengen pindah Bu, udah nggak kuat nih, soalnya ditinggalin itu. Tiba-tiba jadi produktif. Kemudian saya pikir, oke, flexible working ini ternyata juga salah satu solusi untuk mainstreaming gender. Makanya saya bilang, biarpun udah selesai pandeminya, ya, terus nanti masuk kantor lagi, saya masih tetap pengen pakai itu. Pendekatan flexible working itu. Supaya yang ternyata talentanya kuat, tapi dulu terpapar kendala terlalu besar, dia bisa optimal. Itu sebetulnya kurang lebihnya. Ini sebetulnya menjawab pertanyaan klasik yang kayaknya kalau ditanya ini tuh saya suka emosi gitu. Jadi pilih mana, karir atau keluarga? Yang namanya woman tuh superwoman bisa ngerjain dua-duanya gitu. Apalagi terbantu tadi ya dengan blessing in disguise tadi. Nah, pengoptimalan nanti misalnya kita akan masuk mulai ke endemi begitu ya, bukan hanya pandemi. Pola yang tadi akan tetap diberlakukan. Jadi intinya ketika kita punya pencerahan, kan judulnya dipaksa terpaksa bisa biasa gitu ya. Bisa nih kayaknya kayak gini. Betul. Sosialisasinya kayak apa Bu untuk nanti ke depan? Jadi gini, harus tailor made ya. Saya bicara sekarang organisasi KLHK. Dia itu fungsinya memanage landscape, hutan dan sebagainya.
Kalau belum soal kendala, dia jauh dari keluarga menjadi kendala, maka otomatis sudah kebayang kesempatan staf perempuan yang bekerja di Taman Nasional misalnya, itu akan kecil sekali. Nah, sementara itu tadi, ini sebetulnya bukan persoalan harus, ya saya nggak menyalahkan sebetulnya ya, karena kita masih banyak yang pemikiran budayanya seperti itu. Ini bukan masalah perempuan harus mengorbankan, dua-duanya tuh bisa jalan. Itu kan part dari cita-cita kita. Laki-laki juga pasti pengen punya keluarga bahagia dan bisa berkarir. Kenapa itu nggak di-share juga gitu kan sama perempuan. Tetapi rupanya working environment-nya mungkin masih belum favorable untuk yang satu. Nah, jadi kita kemudian mikir, oke, kalau begitu sudah waktunya juga di KLHK kita buat sistem di mana yang kendalanya terlalu besar itu dipapas kendalanya. Misalnya keselamatan, terus kemudian kemudahan. Ya udah, KLHK sudah waktunya harus go digital supaya komunikasi menjadi itu, tidak lagi punya kendala jarak. Nah, sekarang keselamatan itu juga yang mungkin jadi bagian yang nanti kita diskusikan gitu, betul. Bahwa harus ada kesamaan literasi proteksi terhadap kondisi yang rawan untuk perempuan itu juga harus kemudian bisa kita atasi. Itu juga salah satu yang harus nggak mudah, karena sekali lagi kalau saya berpendapat mau mainstreaming itu nggak bisa disamain sama semua gitu ya. Dia harus cocok per tempat karena tantangannya lain-lain. Situasional gitu ya, disesuaikan dengan environment masing-masing. Tapi ketika tadi di awal, soal digital susah, akhirnya bisa, saya yakin ya. Yang ini memang penuh tantangan, tapi juga finally akan bisa dilakukan, apalagi kolaborasi tadi ya. Kalau saya perhatikan ya, bukan melibatkan banyak pihak di sini. Situasi yang pandemi juga ternyata memaksa dalam tanda kutip produktivitas kita out of the box. Terakhir Bu, pesan untuk Itgeners ini terkait podcast Bucin, apa yang ingin disampaikan? Dari awal kita sudah penuh cinta, diakhiri juga dengan penuh cinta tentunya. Gini, saya sebetulnya ingin sekali ajang memanfaatkan dialog komunikasi seperti ini makin sering dilakukan oleh Itgen ya. Sebagai aparat pengawas, tugas kita bukan cuma datang marah-marah, nggak boleh begini, nggak boleh begitu ya. Ternyata sekian persen itu justru tugas kita melakukan edukasi. Kalau orang tanpa sadar melanggar, tapi ternyata literasi dia rendah, berarti juga nggak bisa nyalain juga gitu ya. Nah, oleh sebab itu kami kemudian putuskan, udah banyakin deh podcast yang sifatnya edukatif. Tapi terdokumentasi, bukan cuma pas seminar terus kemudian orang pulang lupa, tapi disimpan sekali-sekali dikeluarin lagi begitu. Dan yang penting juga jangan saya aja yang ngomong, yang lain juga. Di encourage justru ya Bu ya. Jadi medsos saya itu waktu awal, ganti medsos dong, ini banget deh, kaku banget gitu ya. Oke, medsosnya gimana? Nah, pertama kepikiran, Ibu gimana kalau Ibu tampil begini? Enggak, dibalik sekarang. Medsos saya harus isinya adalah anak buah saya. Maka kemudian setiap minggu kita bikin profil auditor di sini si A, minggu depan si B. Jadi memperkenalkan, saya tuh ngejual Itgen bukan sayanya, tapi Anda, karena Anda lah produknya gitu. Jadi publik, klien tuh harus kenal siapa auditornya. Dia punya value yang pantas untuk di-share. Nah, itulah kemudian itu kan tadi baru IG aja nih. Nah, sekarang ke podcast. Sudah merambah ya. Nah, mudah-mudahan nanti nih yang di sini juga ikutan. Tidak menutup kemungkinan besok akan ada channel YouTube sendiri yang ngomongin soal integritas dan lain sebagainya. Tapi intinya tadi podcast ini baru perdana ya Bu. Besok-besok kita akan dengarkan lagi sesuatu yang sangat berfaedah kalau kata anak-anak sekarang, untuk tetap memupuk dan mengingatkan integritas kita semua bersama, dan juga tentunya memberikan yang terbaik untuk bangsa yang paling penting. Terima kasih Ibu hatur nuhun sudah memberikan pencerahan yang inspiratif. Sampai jumpa Itgeners dalam podcast lainnya. Dadah, salam sehat selalu.